Serangan-serangan brutal Israel ke wilayah Palestina memicu gelombang aksi protes di sejumlah negara. Gelombang-gelombang aksi solidaritas kemanusiaan terhadap warga Palestina yang dijajah Israel bermunculan, termasuk dari Albert Einstein melalui suratnya yang ditulis pada tahun 1948. Surat dari Albert Einstein viral di media sosial mengenai konflik Israel dan Palestina. Salah satunya karena diunggah oleh Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Abdul Qadir Jailani lewat akun Twitternya. Surat yang ditandatangani sang fisikawan ternama dunia itu berisikan ketidaksetujuannya akan kekejaman yang ada di Palestina. Surat usang ini ditujukan kepada Shepard Rifkin, yang merupakan Direktur Eksekutif American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel pada tahun 1948. Tak peduli meski sebagian Zionis itu berasal dari bangsanya, Einstein tetap tak membenarkan cara Israel melakukan aneksasi di tanah Palestina. Aneksasi sendiri adalah memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada, seperti negara, negara bagian, atau kota. Arti dari surat itu sendiri adalah ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, yang pertama bertanggung jawab atas hal itu adalah Inggris, dan yang kedua bertanggung jawab untuk itu organisasi teroris yang dibangun dari barisan kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal itu. Jelas dari surat itu bahwa Einstein sangat tidak mendukung aksi Israel terhadap Palestina. Dia juga berharap agar Palestina tidak diduduki oleh orang-orang kejam yang melakukan tindak kriminal demi merebut wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Selain Einstein tak membenarkan cara Israel berdiri di tanah Palestina, dia rupanya lebih suka melihat kesepakatan yang masuk akal dengan orang Arab atas dasar hidup bersama dalam damai daripada pembentukan negara Yahudi. For your information, Albert Einstein sendiri pernah ditawari untuk menjabat sebagai Presiden Israel kedua saat Presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, meninggal pada 1952. Namun dengan hormat, ia menolak tawaran tersebut dengan alasan usianya tak lagi muda dan tidak memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin negara. Ditambah lagi, dia bukanlah warga Israel. Dia hanya seorang Yahudi berkebangsaan Amerika yang lahir di Jerman. Einstein dikenal sebagai sosok yang cinta damai. Sebelum Hitler berkuasa, fisikawan itu mengecam wajib militer di Eropa serta memprotes kebijakan-kebijakan Nazi Jerman. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense of gratitude as a man, as a good European, and as a Jew. It cannot be my task today to act as judge of the conduct of a nation which for many years has considered me as her own. We are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lisa. Einstein memang juga fokus terhadap perdamaian atas nama kemanusiaan, seperti yang disampaikannya ini. We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. Di sisi lain, Albert Einstein adalah salah satu dari banyaknya ilmuwan yang hasil penemuannya disalahgunakan oleh beberapa orang. Bahkan akibat teori yang ditemukannya itu, Einstein dianggap sebagai pembuka gerbang dimulainya era bom atom di dunia. Bom atom adalah senjata nuklir yang ledakannya dari proses reaksi fisi. Energinya diproduksi dari inti atom. Sejarah dunia mencatat, bom atom Amerika Serikat pernah meledakkan Nagasaki dan Hiroshima di Jepang.
Lalu apa kaitan antara Albert Einstein dan bom atom? Pada 1920-an, Einstein berkolaborasi dengan Leo Szilard, ahli fisika Hungaria, untuk mengembangkan lemari pendingin yang efisien energi. Meski produk tersebut tak pernah dipasarkan, gagasan mereka menjadi salah satu prinsip dasar pengembangan bom atom saat Perang Dunia Kedua. Pada 1933, ketika Hitler menguasai Jerman, Szilard menemukan reaksi rantai nuklir. Proses itu bisa melepaskan energi yang terkunci dalam atom untuk menciptakan ledakan dahsyat. Karena Leo Szilard dan Einstein khawatir ilmuwan Jerman akan memanfaatkan perkembangan terbaru itu untuk membuat senjata nuklir, akhirnya Einstein menyurati Franklin Roosevelt sebagai sebuah peringatan. Surat Einstein itu ditanggapi serius oleh Presiden Roosevelt. Desember 1942, pemerintah AS kala itu meluncurkan sebuah program rahasia untuk melakukan riset dan mengembangkan sebuah bom bernama Proyek Manhattan. Alih-alih berharap pembuatan bom tersebut dipersiapkan guna melawan Jerman nantinya, Einstein justru harus menelan rasa kecewa karena Amerika menggunakannya untuk meledakkan dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945. Meski Einstein tak pernah terlibat langsung dalam pembuatan senjata nuklir, sang pencinta damai itu dihantui penyesalan seumur hidup kala mengingat bahwa senjata mematikan itu didasari atas teori ilmiahnya. Tidak hanya Einstein yang kemudian menyesal karena hasil temuannya. Keberhasilan Wright bersaudara menerbangkan Wright Flyer 1 pada 1903 menjadi catatan bersejarah dalam dunia penerbangan. Pesawat buatan itu mampu terbang dan menjadi pesawat pertama di dunia. Orville menyesali teknologi yang dia temukan bersama saudaranya itu. Orville mulai menyesali temuannya ketika mendapati pesawat terbang temuannya dipakai untuk Perang Dunia Kedua. Orville mengaku menginginkan teknologi temuannya digunakan untuk kedamaian. Nama Alfred Nobel saat ini dikait-kaitkan dengan penghargaan paling bergengsi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdamaian. Nama penghargaan tersebut memang dibuat untuk menghormati sang penemu dinamit yang menyesal telah menciptakan penemuannya sendiri. Pada 1860, dia berhasil mencampurkan bahan nitrogliserin dan silika untuk menciptakan sebuah pasta yang mudah menguap bernama dinamit. Awal mula penciptaan dinamit adalah untuk meledakkan sebuah batu besar secara efisien. Sayangnya, penemuan yang sebenarnya diciptakan untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk membunuh dan menghancurkan. Mikhail Kalashnikov adalah orang yang dikenal sebagai pembuat senjata. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kalashnikov menyelesaikan karya senapan otomatis tipe baru, AK-47. Desainnya terpilih dalam sebuah kompetisi dan masuk dalam produksi. AK-47 terbukti mudah digunakan dan bersih, serta bekerja dengan baik dalam berbagai lingkungan berbeda, dari padang pasir hingga hutan. Ia membuat senjata itu untuk keamanan, bukan untuk disalahgunakan. Namun ia merasa menyesal telah membuat senjata tersebut karena yang menggunakan senjata itu malah orang-orang jahat. Kalashnikov mengatakan, "Sangat menyakitkan bagi saya untuk melihat berbagai orang kriminal menggunakan senjata saya." Sebelum meninggal, ia menulis surat yang ditujukan pada kepala gereja Ortodoks Rusia di tahun 2010 dan mengungkapkan rasa penyesalannya menciptakan AK-47. Senapannya telah membunuh banyak orang dan ia takut disalahkan atas kematian mereka.